Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan itu tidak mudah. Semakin hari kalau kita rasakan kita menjalani hari hidup, hidup itu tidak semakin mudah tetapi sulit. Tantangan demi tantangan itu harus kita jalani, saudaraku. Dan semuanya itu seringkali membawa kepada engkau dan saya melenceng. Seperti hari Minggu kemarin saya ajarkan bagaimana seorang Kristen itu adalah seorang musafir. Artinya adalah seseorang yang hanya berkunjung ke suatu tempat, yang hanya lewat atau pengembara di bumi ini.
yang tidak lebih dari 70 tahun sampai 80 tahun mereka ada di bumi ini, dan mereka harus fokus kepada tempat di mana yang mereka harus tuju, yaitu langit baru, bumi baru. Tetapi saudaraku, fakta memang berkata bahwa kehidupan semenjak kita hidup di bumi ini, 70 tahun, 80 tahun ini, kita tidak bisa melewati dengan mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak jebakan, banyak sesuatu yang jackpot di depan kita, yang akhirnya, saudaraku, mengalihkan pandangan kita tidak lagi ke langit baru, bumi baru, atau ke Tuhan, tetapi mengalihkan kepada tentang masalah hidup. Kesenangan hidup. Kalau nggak masalah, ya kesenangan. Orang hidup itu dialihkan dengan begini saja terus. Tahukah saudaraku, untuk mencapai ini, dan benar kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata di dalam Matius 7, coba tayangkan ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini kuncinya hari ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini perkataan Tuhan Yesus. Ku-nya di sini Tuhan Yesus, bukan Bapa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saya kira saudara-saudari sudah sering kali mendengar tentang perumpamaan ini, perikop ini, berkali-kali, bahkan di sekolah minggu, kalau Anda mengikuti sekolah minggu. Tetapi tahukah saudaraku, di dalam konteks perikop ini ada satu pesan penting yang sangat mendalam, yang seringkali kita abaikan dan hanya berlalu begitu saja. Saya mau soroti ada beberapa poin utama yang bisa kita pelajari dari Matius 7, 24 sampai 27 ini. Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa tulis nanti ya, atau bisa catat. Yang pertama yang mau saya soroti adalah dua dasar di sini. Dasar pertama adalah batu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan berkata begini, kalau kau bisa membangun hidupmu taat atas firman-Ku, taat atas apa yang aku ucapkan, kau tidak hanya mendengarkan, kau berjuang merenungkan, kau resapi, kau ekstrak kebenaranku ini, perkataanku ini, kau renungkan siang dan malam, dan kau berjuang melakukannya, maka hidupmu akan baik-baik saja. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang hari ini hanya mendengar firman-Nya. Mereka tidak berjuang untuk mengekstrak, untuk mempraktekkan kebenaran Tuhan itu di dalam hari-hari hidupnya. Boleh saya katakan begini, tidak ada manusia Kristen hari ini yang sungguh-sungguh berjuang 100% segenap hidup untuk mengandalkan kekuatan Tuhan
untuk menjalani hari hidupnya dengan cara apa? Dengan cara dia mendengar perkataan Tuhan, merenungkan siang dan malam, mengekstrak dalam hari hidupnya, supaya dia bisa berjuang melakukan itu. Kata lainnya, banyak orang yang mengandalkan powernya sendiri, bukan power Tuhan. Padahal di dalam perikop ini, tolong ditampilin terus full gitu bisa ya, 24-27. Firman Tuhan jelas di Matius 7, 24-27. Kalau kau mendengarkan perkataanku dan kau melakukannya, artinya kalau orang dengerin, kalau sambil lalu nggak bisa lakuin, karena nggak tahu apa yang diomongin. Contoh, saya ngomong sama anak saya, C, tolong angkat galon itu ke sana, sampai di sana dituang. Ya, Dedi. Kalau orang tidak mendengar dengan baik, dengan seksama, dia tidak merenungkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nggak paham sampai di sana suruh apa. Anda mengikuti sampai di sini? Banyak orang Kristen mendengar sambil lalu, atau dia mendengar mengerti, tetapi tidak mau melakukannya. Dan akhirnya, saudaraku, kehidupannya tidak akan pernah membangun dasar dengan batu kehidupan. Artinya apa? Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Artinya begini, saudaraku, banyak orang yang intinya kamu mengerti kebenaran, tetapi saudaraku, kadang kecerdasan kognitif tidak bisa mengubah seseorang kalau orang itu tidak mau meresponi kebenaran itu dan mengekstraknya setiap hari. Maka saya mau ajak kepada kita malam hari ini, kau dan saya harus punya hubungan yang intim pribadi dengan pribadi Yesus, saudaraku. Setiap saat kau merenungkan perkataannya, kau merenungkan firman-Nya. Karena batu itu melambangkan kehidupan yang dibangun di atas ketaatan, obey. Batu artinya apa? Taat, kau harus taat. Obey, taat kepada firman Tuhan. Artinya apa? Taat berarti do something. Melakukan. Taat tidak hanya mendengar, tetapi melakukan. Amin, saudaraku. Seorang anak bisa dikatakan ini taat karena dia mendengar, mengerti, merenungkan, dan melakukan. Kita pun harus sama. Kalau kita mau hidup kita di dasar batu, yaitu di dasar Kristus Yesus dalam hidup kita, maka kita harus membangun diri kita hubungan yang baik dengan Tuhan. Kau menghargai Dia, kau menempatkan Dia dengan layak, kau menempatkan dirimu dengan tepat, kau berjuang untuk hidup benar di hadapan Allahmu, kau renungkan firman Tuhan siang dan malam, kau berjuang melakukannya. Melakukan di sini, saudaraku, ini ada levelingnya. Sampai di titik kau bisa dikatakan sempurna. Tetapi yang saya mau soroti adalah harus ada perjuangan untuk naik kelas setiap saat. Ini yang dinilai oleh Tuhan. Maka kita harus mengerti dua dasar, batu atau pasir. Kalau batu, boleh saya katakan begini, saya mengandalkan His power. Dengan aku mendengarkan tuntunannya, dengan aku mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya, dengan aku melekat kepada Dia, dengan aku mengikuti Spirit Yesus, taat, do it, step by step, setiap hari. Keadaanmu serut apapun, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan akan taruh hikmat-hikmat, Tuhan akan taruh kedamaian. Karena dalam His power-nya ada Roh Kudus.
yang akan membuatmu damai, tentram. Kau bisa menjalani hidup meskipun itu seperti kapal pecah, saudaraku. Meskipun hidup, kau lihat hari ini hidup, saudara. Tadi malam itu saya baru duduk, saudaraku. Saya diam di kamar doa. Saya itu baru menyadari bahwa baru 2 tahun terakhir ini, sekarang teknologi luar biasa loh. Mobil aja sudah listrik, betul nggak? Itu baru kapan? 2022. 22, saya lihat. Berarti zaman COVID belum ada mobil listrik. Saya mulai membayangkan begini, saudaraku. Begitu cepatnya teknologi, sampai-sampai saya berkata begini, dalam 2 tahun aja, 22 ke 24, mobil listrik sudah kelayapan di mana-mana. Betul nggak, saudaraku? Betul ya? Coba tunggu 10 tahun lagi kayak apa? Dunia kayak apa? Teknologi lebih hebat kayak apa lagi? Mungkin sudah bisa mobil terbang mungkin ya. Saya nggak tahu, saudaraku. Tapi dalam 2 tahun sudah begini loh. Terus saya search lagi. Di Shenzhen, di Cina, semua mobil listrik udah. Semua mobil listrik. Saya sampai berpikir, begitu cepatnya dunia. Kadang saya punya, yang saya takutkan itu adalah generasi, saudaraku. Kita harus sudah tinggal selesain lah hidup. Anak cucu kita itu yang menjadi ancaman di dunia ini. Maka dari itu saya mulai menyadari, saya merenungkan, maka saya buat khotbah ini. Kita harus menancapkan diri kita kepada dasar yang kuat, supaya kita bisa mewariskan dasar yang kuat itu juga, batu keselamatan itu, kepada anak cucu kita. Amen. Kalau nggak roboh karena teknologi. Saya searching lagi, hari ini saudaraku, anak muda tidak share kepada psikolog, tidak share kepada orang tua, dia share kepada ChatGPT. Tahu ChatGPT? ChatGPT itu adalah AI. Itu satu sistem yang Anda bisa tanya apapun, keluar di situ. Hari ini anak muda punya keluh kesah, anak remaja, dia tidak cari guru sekolah minggu, dia tidak cari siapapun, dia cari handphonenya, dia tanya, gua sumpek nih sama hidup, apa yang harus aku lakuin? Red, keluar semua. Hai, itu dunia hari ini. Anda harus melek sistem supaya Anda tahu betapa terancamnya generasi kita. Hari ini, makanya pastor kenapa sih sampai buat couple ministry, sampai buat anak-anak, sampai tahun depan Januari saya mulai buat teens. Ibadah 2 harus ada teens. Saya takut, saudara, saya takut kehilangan momen untuk anak-anak. Hari ini semua digoyang dengan begitu. Kalau orang tuanya aja basicnya dari pasir, mau dibawa kemana generasi itu? Orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini menggunakan own power. Own power. Kekuatan diri. Dia pakai pengalamannya, dia pakai ilmunya, dia pakai semuanya, dia pakai hartanya. Kau punya uang banyak, saudara, kau punya pabrik banyak sekalipun, kau punya segalanya, anakmu dimakan dunia habis, saudaraku. Maka pada malam hari ini, saudaraku, saya cuma mau ingatkan bahwa manusia tanpa Tuhan itu kosong. People without God, zero. Kau nggak ada artinya. Kau harus mengandalkan Tuhan supaya engkau hidup di dalam berkat Tuhan. Karena memang seharusnya sekodratnya manusia harus bergantung kepada penciptanya. Manusia harus mau tidak mau mengandalkan Tuhan. Seperti kemarin hari Minggu saya katakan, berikanlah kami makanan hari ini, our daily bread, hari ini saja. Kenapa hari ini bukan besok? Supaya each of us, setiap pribadi kita ini
Gandul sama Tuhan, minta sama Tuhan setiap hari. Tidak banyak orang yang berani begitu, saudaraku. Maka pada malam hari ini, orang yang hanya mendengar kebenaran, orang yang mengerti suara kebenaran, orang yang tahu dengan jeli kebenaran, tetapi tidak melakukannya, itu adalah sebuah kebodohan dalam hidup. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak mengatai siapapun, karena dulu saya juga termasuk di dalamnya. Kalau kau tiap tahun, kau sudah usia berapa saya tidak tahu, saudaraku, tapi berpuluh tahun kau jadi orang Kristen, kau duduk, kau ikuti Natal tahun demi tahun, kau Paskah tahun demi tahun, kau lewati tahun-tahun hidupmu, berpuluh tahun kau jadi Kristen, kau termangu, kau berkata, yes, khotbah ini benar, yes, ini bagus khotbahnya, yes, aku diberkati Tuhan. Tidak berhenti di situ. Kau harus do something sampai kau punya dasar yang kuat, yaitu dasarmu adalah dari batu. Batu itu artinya Tuhan Yesus itu sendiri. Kau dengarkan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup, supaya hidupmu kuat menjalani hari-hari hidup. Trust me, ke depan generasi kita ancaman setan, saudaraku. Poin yang kedua yang saya soroti, saudaraku, pribadi tanpa batas sama dengan perubahan hidup. Kenapa saya katakan ini? Di ayat ini saya soroti, di dalamnya ada pesan Tuhan, yaitu, nah, kau harus, itu wajib. Kalau kau mau mendengarkan dan melakukan, artinya apa? Kau mendengarkan, kau ekstrak, kau berjuang tanpa batas. Kuncinya, dengar sama-sama yuk kita katakan, tanpa batas. 1, 2, 3. Tanpa batas. Kau berjuang tanpa batas, baru hasilnya keluar, perubahan hidup. Perubahan hidup ini yang akan membangun dasarmu di sini atau di sini. Kalau kau berubah lebih baik di sini. Kuncinya tanpa batas. Goalnya, dari dulunya seorang pendengar yang pasif menjadi seorang pendengar yang aktif. Katakan amin. Dulu pasif, sekarang aktif. Dulu pasif, sekarang aktif. Goalnya di situ. Dan hasilnya adalah menjadi pribadi tanpa batas, untuk menerobos kewajaran dunia, untuk menerobos kewajaran agama, yang akhirnya ada di satu titik, yaitu perubahan hidup. Kita harus berjuang, saudaraku, sampai kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Poin yang ketiga, ini agak banyak, saudaraku. Mohon maaf, tadi nemunya banyak ya, tak tulis banyak. Poin yang ketiga, dari perikop ini ada satu yang saya temukan. Ujian hidup itu badai. Di dalamnya Tuhan berkata begini, benar. Yesus tidak pernah berkata jika hujan datang loh di perikop itu. Tampilin dong. Jangan ditutup terus, biar aku ngajarinya enak. 24 sampai 27, jangan ditutup. 26, 27 nggak bisa masuk. Jadiin satu, tolong. Oke, loh 26, 27-nya. Oke. Yesus berkata, Yesus tidak berkata jika hujan datang, tetapi Yesus berkata ketika hujan datang. Betul, saudaraku? Di ayat mana sih? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Jadi begini, saudaraku, hujan itu menggambarkan problem hidup kita. Hidup itu tidak gampang. Siapa bilang gampang? Lempeng aja, masalah datang. Nggak usah diminta, nggak usah dicari-cari, masalah itu hadir. Anda tuh nggak usah minta masalah, duduk aja di rumah, masalah datang sendiri, betul ya?
Betul ya? Saya merasakan itu. Itu datang sendiri. Dan tahukah saudaraku, hujan itu menggambarkan masalah dari atas. Masalah dari atas itu berarti tantangan rohani, godaan, dan semuanya. Kalau banjir apa, pastor? Banjir melambangkan tekanan dari bawah, seperti kesulitan hidup, pencobaan, dan sebagainya. Angin menggambarkan apa? Menggambarkan masalah di sekelilingmu, kritik, konflik, tekanan sosial, dan masih banyak lagi. Tetapi saudaraku, yang saya mau soroti adalah begini. Kalau kau sudah membangun setiap hari dirimu di dalam perjuangan untuk engkau tanpa batas kepada Tuhan, maka masalah hidup itu bukan lagi jadi masalah. Katakan amin. Amin. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena masalahmu adalah satu, ketika engkau tidak bisa membuat Tuhan tersenyum di hari itu. Loh, iya nggak? Dulu masalahku ini segudang, tapi sekarang ketika aku mengerti perjuanganku adalah, bentar, ini perjuanganku ke sini. Berarti masalahku ketika jalanku hari ini, hari Rabu tanggal berapa nih? 27 November, hari Rabu. Hari ini aku tidak bisa fokus untuk membawa diriku ke langit baru, bumi baru, fokus ke Tuhan. Itu masalahku. Nah terus pastor, dengan masalah-masalah hidup itu gimana? Tapi Tuhan sudah ngomong, ada ujian hidup. Di perikop itu berkata bahwa ketika hujan badai itu datang, angin itu menerpa. Artinya apa? Nah, hidupmu tidak mudah. Akan ada hujan badai angin yang akan melanda ujian-ujian hidup itu. Tapi kalau kau membangun dasar yang kuat dari hari ini, kau baik-baik saja. Amin, saudaraku. Maka kembali dari keruwetan hidup ini, saya kembali poin yang keempat yang saya dapat dari Tuhan, yaitu adalah panggilan untuk introspeksi apa introspeksi? Intro ya, sembarang deh ya. Introspeksi diri. Saya mengajak kepada kita semua bertanya kepada diri kita sendiri. Sekarang ini kau hidup mengandalkan siapa sih? Ngomongmu Tuhan, tapi kadang kau khawatir kok. Ngomongmu Tuhan, tapi kadang kau gentar dengan hidup ini. Ngomongmu Tuhan, tapi seringkali saudaraku, jujur, kau goyah untuk kau melihat besok pagi aja. Enggak deh, tutup selimut lagi. Jangan cepet-cepet pagi Tuhan, aku harus menghadapi sesuatu. Karena sudah tahu hidup itu penuh tantangan. Nggak usah hidup. Loh begini loh saudaraku, hidup untuk dirimu sendiri aja penuh tantangan, apalagi hidup untuk orang lain. Melayani itu kan hidup untuk orang lain. Halo? Seperti pribadi Tuhan Yesus itu membagi hidupnya. Roti dipecah, anggur dicurahkan untuk orang lain. Kau dan saya hari ini ikut pelayanan di gereja atau apapun, kita sedang membagi hidup. Saya mengajak saudaraku untuk kau dan saya menjadi pribadi yang sangat mengkritisi iman kita. Iman kekristenan itu hanya seringkali, saudaraku dengar baik-baik, ritualistik. Kebanyakan orang Kristen itu memiliki iman yang hanya ritualistik. Tetapi intinya, saudaraku, jujur, materialistis di dalamnya. Maka saya mau ajak yang terakhir. Engkau seorang pembangun yang bijaksana atau bodoh? Yesus memberikan perbandingan dua jenis orang. Orang bijaksana mendengar, melakukan firman. Meskipun hidupnya penuh badai, penuh tantangan, dia tetap fokus terarah kepada pribadi Yesus, perkataan Yesus. Dia tetap berjuang. Orang bijaksana itu melakukan firman. Maka saya berkata, aku harus melakukan firman. Artinya apa? Aku harus
saat aku harus setia, aku harus terus tetap di panggilanku. Anda pun sama, seperti apapun sulitnya hidupmu, kau harus setia, dengarkan firman. Kau harus membangun rumahmu di atas batu, melambangkan kekuatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya. Tetapi, saya cuma mau katakan, jadilah orang bijaksana, jangan orang bodoh. Orang yang bijaksana, orang yang mengerti kebenaran, orang yang kenal Tuhannya, orang yang tidak pelit. Lu pastor minta uang, enggak, saya ngajak Anda bareng-bareng ngerti bahwa, saudaraku, kalau kau tahu segenap hidup untuk Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Orang tuamu pekerjaan Tuhan, keluargamu pekerjaan Tuhan, semua karyawanmu juga pekerjaan Tuhan. Tetapi satu hal, jangan kau lekatkan hidupmu dengan itu semua. Kau berani berbagi. Sekali lagi, saya mau berkata, kita harus jadi orang yang bijaksana dalam segala hal. Bagaimana kau mengelola waktu, mengelola tenagamu, mengelola uangmu, mengelola kesempatan-kesempatan yang ada pada dirimu, supaya engkau meletakkan dirimu menjadi dasar batu yang luar biasa. Amin, saudaraku. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Yuk, bangkit berdiri yuk.